Halo Sobat PU, selamat datang di podcast PNS Pioner Muda. Edisi kali ini kita bakal bahas tentang beberapa tema yang udah kita pelajari nih selama Latsar kemarin. Nanti bakal aku buka dulu dengan tema wawasan kebangsaan, terus bakal dilanjut dengan pembahasan terkait isu kontemporer, terus kita juga bakal flashback soal algoritma kebangsaan, terus selanjutnya kita bakal ngebahas teknik analisis isu yang baru kita pelajari nih hari ini. Nah, sama nanti kita bakal sedikit praktek gitu ya di sesi ini. Nah, yang terakhir bakal disimpulkan secara singkat aja. Oke, mungkin langsung aja ya kita mulai. Nah, teman-teman di sini pastinya udah familiar ya sama istilah wawasan kebangsaan. Tapi aku mau coba sedikit refresh biar nggak pada lupa nih ya. Jadi, wawasan kebangsaan itu secara teori nih, adalah, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta sadar berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Nah, tujuannya untuk memupuk, nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan, dan juga untuk membangun karakter bangsa yang kuat, adil, dan bermartabat. Nah, kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan, pasti juga dibarengin sama bela negara. Kalau bela negara sendiri ini, kayak perwujudannya dari wawasan kebangsaan tadi. Jadi bentuk kesadaran, kontribusi, dan cinta pada tanah air, dia yang dilakukan sebagai melalui upaya individu yang berperan aktif melalui profesi dan melibatkan diri dalam menjaga keutuhan negara. Nah, itu nggak dilakukan dengan ya kayak harus jadi gabung TNI, kayak gitu ya, kayak angkat senjata, perang, nggak gitu. Ini tadi ada kata-kata melalui profesi ya, jadi kita bisa dari hal-hal yang, terkait sama profesi kita. Misalnya kita sebagai ASN, kita, bekerja melayani publik dengan sepenuh hati gitu ya, menjaga integritas gitu. Bisa juga nih di lingkungan, komunitas gitu ya, maksudnya sosial gitu, kita melibatkan diri di kegiatan sosial, misalnya di bertetangga gitu ya, kita menjaga kerukunan di lingkungan tetangga kita gitu. Itu jadi kontribusi yang memang bisa dilakukan dari profesi kita sendiri gitu, atau peran kita di masyarakat. Oke. Tadi aku udah sedikit bahas ya soal wawasan kebangsaan, terus bela negara gitu ya. Gimana aspek ini tuh saling mendukung dan juga, penting gitu ya nilai-nilainya untuk dibawa ke kehidupan sehari-hari. Khususnya, kalau kita, di masa sekarang ini menghadapi tantangan, di zaman sekarang gitu. Kalau bicara soal tantangan nih, kita sebagai bangsa Indonesia itu, khususnya generasi muda ya, dihadapi dengan tantangan atau isu-isu yang, beragam gitu ya. Jadi isu-isu kontemporer gitu. Nah, mulai dari masalah lingkungan, politik, ekonomi gitu ya, sampai ke teknologi gitu, menyangkut digitalisasi gitu ya. Mungkin, kita bisa langsung aja ya, dengar penjelasan nih dari Mas Irwan terkait isu kontemporer dan nanti kita bisa lanjut ke Mas Iqbal, untuk, ngebahas gitu ya, apa aja sih yang udah dibahas juga di episode sebelumnya terkait, isu kontemporer. Mungkin langsung aja ya, Mas. Masih Mbak Ira, jadi soal isu kontemporer ya, jadi flashback dikit gitu ya. Jadi apa sih isu kontemporer itu kan kayak semacam masalah atau fenomena yang terjadi yang relevan dengan kondisi yang sekarang ya. Baik itu skalanya lokal, nasional maupun global. Nah, isu-isu ini juga tadi seperti yang disampaikan mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi ya. Jadi itu mempengaruhi banget tuh untuk kehidupan masyarakat secara langsung. Nah, beberapa karakteristik isu kontemporer itu kayak macam aktual dan dinamis. Jadi dia berkembang seiring waktu dan perkembangan teknologi gitu. Kemudian multidimensi itu melibatkan beberapa aspek kehidupan dan aktor-aktor sosial. Kemudian menimbulkan perdebatan. Jadi isu muncul terus terjadi pro kontra dan opini publik ya yang liar gitu. Kemudian dia itu butuh solusi kolektif. Jadi nggak bisa diselesaikan sendiri. Itu harus ada beberapa pihak yang terlibat. Terus terkait tantangan dan dampaknya itu misalnya gini, perubahan iklim gitu, menuntut kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian digitalisasi, apakah dia membawa kemudahan tapi dengan resiko kayak hoax, pelanggaran privasi gitu ya. Kemudian dari sisi kesenjangan sosial memicu ketidakpuasan dan potensi konflik ya.
Kemudian ada toleransi dan polarisasi yang mengancam persatuan bangsa. Contoh deh isu strategi kontemporer itu kayak indeks ketahanan nasional, eh, multipolarasi kekuatan global gitu, sengketa Laut Cina Selatan dan macam-macam lah. Korupsi, judul, pinjol pun juga termasuk isu-isu strategis kontemporer. Kemudian kenapa sih penting buat isu ini tuh dipahami gitu ya? Yang pertama itu bisa menumbuhkan kesadaran sosial dan empati masyarakat. Kemudian membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak, kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat gitu ya. Kemudian menjadi dasar dalam kebijakan publik. Jadi isu kontemporer itu bisa dibilang kayak cerminan dari zaman kita ya. Penuh tantangan tapi juga penuh peluang. Jadi dengan kesadaran, pendidikan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, kita tuh dapat menjadikan isu-isu ini tuh sebagai titik tolak untuk perubahan yang positif. Jadi sebagai warga negara, kita tidak hanya dituntut untuk memahami, tapi juga dituntut untuk bertindak, berkontribusi, dan menjaga arah bangsa agar tetap berpijak pada keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Seperti itu sih Mbak Ira terkait isu-isu kontemporer ya yang udah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Selamat pagi rekan-rekan Kaira. Ya. Kemarin kita sempat nih bahas salah satu isu kontemporer ya. Nah, kita itu kemarin tuh bahas salah satu isunya itu yaitu kedaulatan digital. Ya sedikit kelas balik ya mengenai kedaulatan digital yang kita bahas pada podcast edisi pertama kemarin. Yaitu yang pertama definisinya dulu. Ya. Kemarin tuh kedaulatan digital adalah kuasa penuh atas data, sistem, dan lalu lintas digital di wilayahnya. Tantangan muncul dari berbagai kasus kebocoran data besar kayak BPJS Ketenagakerjaan, BSI, Dukcapil, hingga KPU yang menunjukkan kelemahan keamanan cyber nasional. Selain itu, potensi ancaman meliputi phishing, ransomware, defecting situs pemerintah, DDoS, malware, pencurian identitas, hingga penyebaran hoax yang berimbas pada stabilitas politik dan opini publik. Kedaulatan digital bukan cuma keamanan sistem aja, tapi juga kendali atas arus informasi yang membentuk opini masyarakat. Contohnya hoax pada pemilu 2024 menunjukkan bagaimana algoritma media sosial dapat memperkuat disinformasi. Masyarakat Indonesia saat ini cenderung menjadi konsumen pasif di platform asing sehingga rentan terhadap ketergantungan digital, kebijakan di luar negeri, serta dampak sosial ekonomi. Pada bahasan kemarin, beberapa solusi yang diusulkan menurut teman-teman ini untuk pemerintah dan lapisan masyarakat yaitu meliputi peningkatan literasi digital produktif, mendukung ekosistem lokal, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ekonomi digital. Tapi pemerintah juga merespon tantangan ini dengan mengesahkan UU IT dan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kedaulatan digital Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab semua seluruh warga negara. Gitu, Kak Ira. Oke. Makasih Mas Iqbal. Jadi kita udah bahas ya secara detail gitu ya, dari Mas Irwan tadi juga udah nyebutin berbagai macam isu kontemporer gitu. Memang isu kontemporer ini sesuai sama zamannya gitu ya. Tantangannya tuh di generasi kita tuh ya tadi udah disebutin juga sama Mas Iqbal, salah satunya adalah soal kedaulatan digital gitu ya, keamanan cyber gitu. Nah, kaitannya itu isu kontemporer dengan wawasan kebangsaan itu yang tadi aku mention di awal itu gimana sih? Jadi, ini tuh kayak gimana kita sebagai bangsa Indonesia menjadikan wawasan kebangsaan ini sebagai, cara pandang kita dan kita terapkan gitu ya nilai-nilai wawasan kebangsaan ini dalam menghadapi tantangan di zaman sekarang. Nah, dari sini nih muncul nih konsep algoritma kebangsaan gitu ya, ini jadi relevan ya. Sudah sempat juga dibahas di edisi sebelumnya terkait algoritma kebangsaan ini, dan algoritma kebangsaan itu punya fungsi sebagai langkah sistematis untuk menyelesaikan tantangan masa kini gitu ya.
kayak kalau wawasan kebangsaan itu kompas, nah algoritma kebangsaan itu tuh peta jalannya gitu ya. Mungkin, kita bisa dengar nih dari, Mas Irwan Agus tentang apa yang udah kita bahas, gimana caranya algoritma kebangsaan itu menyelesaikan masalah, bukan masalah sih, lebih ke kayak, tools gitu ya untuk, meningkatkan gitu, lebih baik, kalau kemarin kita bahas soal PU gitu, to make PU, better and stronger gitu ya. Mungkin bisa langsung aja, Mas. Saya melanjutkan dari flashback algoritma kebangsaan ya. Terdengar kita algoritma tuh kayak kalkulator, banyak angka dan lain-lain. Tapi dalam konsep algoritma kebangsaan itu sendiri, itu adalah suatu kerangka berpikir ya, atau langkah-langkah sistematis tadi benar yang dibilang Mbak Ira, untuk menanamkan, mengembangkan, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Guna apa? Guna untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita singkat saja gitu ya, langsung contoh algoritma kebangsaan itu dari aku pribadi ada beberapa gitu ya. Misalkan dari lingkungan sekolah, misalkan siswa-siswa bisa mengikuti upacara bendera, menghormati gurunya, dan menjaga lingkungan sekolah gitu ya. Kalau misalkan di daerah masyarakat, bisa tuh warga terlibat dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, ronda malam, dan apalah itu semuanya yang bisa menyelesaikan masalah bersama di masyarakat. Kemudian ada juga di dalam dunia digital, kita menyesuaikan zaman gitu ya. Sudah banyak gitu pengguna media sosial kayak menyebarkan informasi itu yang benar gitu dan menghindari ujaran-ujaran kebencian. Itu salah satu implementasi dari algoritma kebangsaan. Nah, untuk kita yang sekarang di lingkungan PU itu di lingkungan kerja. Nah, itu bisa diaplikasiin untuk mengedepankan integritas gitu ya, bekerja secara profesional dan saling mendukung dalam kemajuan instansi. Caranya gimana? Ya dengan mengedepankan transparansi. Misalkan kita bisa memanfaatkan digital itu kayak masyarakat tuh bisa memantau juga keadaan proyek-proyek tuh di software-software yang kita bikin untuk terlihat gitu ya transparansinya. Jadi untuk menjelaskan sebelumnya yang what we can do to make PU better and stronger, gimana caranya sih PU tuh bisa lebih baik dan stronger dan lebih kuat gitu ya. Yaitu salah satunya dengan mengimplementasikan algoritma kebangsaan itu sendiri di lingkungan kerja itu sendiri. Jadi intinya algoritma kebangsaan itu adalah gabungan semangat nasionalisme dan inovasi kerja buat penyelesaian seluruh masalah pembangunan, khususnya yang di ruang lingkup Kementerian Pekerjaan Umum gitu, Mbak Ira. Oke, makasih Mas Irwan Agus. Jadi udah dijelasin ya, detail gitu ya. Kita udah ngebahas gitu ya wawasan kebangsaan, terus kita juga ngebahas terkait isu kontemporer tadi ya, yang dihadapi generasi kita dan juga kita ngebahas sedikit gitu ya flashback gitu tentang, algoritma kebangsaan, dalam meningkatkan gitu ya, itu make, PU better and stronger gitu. Nah, ini semua tuh dengan hal-hal yang udah kita tahu gitu ya, yang tadi kita pelajari gitu ya di Latsar gitu tuh, nggak lengkap kalau kita tuh belum tahu caranya nih baca situasi di lingkungan kita sendiri gitu ya. Ibarat, tahu dan aware permasalahan di lingkungan kita tuh kayak gimana sih, kayak akarnya tuh dari mana sih, kayak gitu. Nah, di sini tuh pentingnya, teknik analisis isu gitu ya. Nah, teknik analisis isu ini, bisa bantu kita untuk memetakan masalah, untuk mencari root cause-nya dan juga, untuk menentukan solusi, prioritasnya gitu. Nah, ini yang baru kita pelajari nih hari ini. Nah, ini juga bakal bantu kita gitu ya buat tahu solusi yang tepat dari permasalahan itu seperti apa. Di materi ini tuh kita juga belajar, identifikasi isu, dan selanjutnya kita bisa memfilter isu yang mau kita, selesaikan itu seperti apa, apakah, urgent atau tidak gitu, apakah itu berdampak untuk, banyak lapisan atau banyak orang atau tidak gitu. Itu bisa dilakukan dengan 2 metode gitu ya, salah 2 sih mungkin ya yang kita pelajari di kelas ada, APKL atau USG gitu, di mana APKL ini, membahas tentang aktual problematik kekhalayakan dan layak gitu, untuk mengukur kualitas isu itu, layak atau enggak untuk diselesaikan gitu, untuk dibahas gitu. Nah, sedangkan yang USG tadi urgency, seriousness, dan growth gitu, di mana kita melihat juga, seberapa penting sih gitu isu ini kayak gitu untuk
selesaikan atau dibahas gitu. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan analisis. Setelah diidentifikasi, dianalisis untuk mencarikan solusinya gitu ya. Itu bisa dilakukan juga dengan fishbone, problem tree atau SWOT analysis. Nah, di sini kita mau coba nih praktekin ya. Untuk dari Mas Mas Jarkani bakal ngebahas gimana mempraktekkan problem tree gitu ya untuk dianalisis gitu sebuah masalah dengan problem tree, dan selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Mas Januar untuk penggunaan fishbone diagram gitu ya untuk menganalisis isu. Mungkin langsung aja Mas Jarkani. Baik, terima kasih Mbak. Sebelum kita masuk dalam teknik analisis isu ya, tentu kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana tahapan penyelesaian isu. Nah, tahapan penyelesaian isu dimulai dari kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu yang ada di sekitar kita. Terus kita pilah, terus kita tapis isunya. Lalu selanjutnya kita harus mendalami atau menganalisis isu tersebut. Barulah kita mencari alternatif penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan isu yang terjadi, terdapat cara atau teknik yang dapat digunakan sebagai tools, seperti yang sudah dijelaskan Mbak tadi ya, untuk mempermudah atau mencari permasalahan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, teknik analisis isu dimulai mencari gagasan kreatif, lalu diwujudkan dengan kegiatan yang akan memberikan kontribusi pada visi, misi, tusi ke individu, atau ke unit kerja, atau ke organisasi tempat teman-teman semuanya ya. Dan diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai organisasi di masa yang akan datang. Nah, salah satu teknik analisis isu yang seringkali digunakan adalah problem tree. Bagaimana cara kita analisis isu menggunakan analisis teknik problem tree itu ya. Yang pertama kita harus menentukan akibatnya terlebih dahulu, kemudian kita cari permasalahannya, lalu kita cari penyebabnya, penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3, dan seterusnya. Nah, agar lebih bisa dipahami teman-teman, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya. Contoh pada analisis isu, problem tree, jika kita analogikan itu sebagai masalah utama. Masalah utama itu sebagai pohonnya. Pohon. Di sini saya akan berikan contoh masalah pencemaran sungai. Lalu, faktor penyebab itu kita analogikan sebagai akarnya yang memiliki beberapa cabang itu. Nah, pada isu masalah pencemaran sungai tadi, di sini saya akan memberikan contoh 3 faktor utamanya, yaitu faktor manusia, faktor kebijakan, dan faktor alam. Faktor manusia di sini contohnya seperti membuang limbah rumah tangga, limbah industri yang tanpa diolah langsung dibuang, terus limbah pertanian dan dibuang ke aliran sungai. Terus faktor kebijakannya itu contohnya seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya fasilitas, kurangnya edukasi ke masyarakat gitu. Faktor alamnya contohnya seperti curah hujan yang tinggi, terus aliran sungai yang deras, degradasi sungai, terus erosi. Terus dampaknya itu kita analogikan sebagai cabang pohon. Di sini saya juga memberikan contoh pohon itu memiliki 3 cabang. Cabang yang pertama itu dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu seperti menurunnya kualitas air. Terus cabang kedua itu dampak sosial. Dampak sosial seperti penyakit yang berbasis air, diare, kulit gatal-gatal. Cabang ketiganya itu dampak ekonomi, seperti penurunan hasil perikanan, naiknya biaya pengolahan air bersih. Seperti yang Mbak Ira tadi jelaskan ya, ada beberapa teknik analisis isu yang dapat digunakan. Selain yang saya jelaskan tadi, mungkin lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh Mas Januar ya. Terima kasih Mas Jarkani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari sisi teknik analisis isu masalah yang hari ini saya akan membahas tentang fishbone analysis ya. Nah, jadi teman-teman sekalian termasuk para pemirsa, jadi kita bakal membahas salah satu tools yang juga sering dipakai oleh teman-teman di latsar-latsar sebelumnya, yaitu namanya fishbone diagram atau kadang juga disebut diagram tulang ikan atau bahasa lainnya yaitu Ishikawa diagram.
Nah, ini jadi bukan tentang ikan beneran ya, tapi tentang cara kita memetakan masalah biar jelas akar penyebabnya. Nah, jadi kalau dari sisi konsepnya nih, jadi teman-teman bisa membayangin bentuknya itu ya memang seperti tulang ikan. Nah, di kepalanya ada ikan, di kepala ikan kita tulis masalah utamanya. Dan terus lanjut ke samping kirinya itu ada tulang punggungnya, ada cabang-cabang seperti tulang-tulang kecil yang nunjukin bahwasanya itu adalah kategori penyebab-penyebab masalah. Nah, dari kategori ini biasanya kita bisa bikin pakai pendekatan 6M. Nah, jadi 6M ini bahasa Inggris yaitu man, method, mission, material, measurement, dan mother nature. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya kita ambil contoh, tadi Mas Jarkani juga sudah memberikan satu contoh. Jadi di sini juga saya akan membawakan satu contoh membahas isu di instansi. Nah, kita membahas partisipasi pegawai muda ASN itu ini rendah ternyata dalam kegiatan bela negara. Nah, jadi itu masalah utama itu kita taruh tuh di kepala ikan. Lalu kita gali kemungkinan penyebabnya, kita geser ke sebelahnya, kita buatlah tulang-tulang cabang-cabangnya, yaitu misalnya tadi pakai cara dengan 6M, yang pertama men atau SDM-nya. Nah, jadi kenapa sih SDM ini juga menjadi salah satu penyebab daripada partisipasi pegawai itu rendah. Jadi ternyata, oh, yang pertama dia kurang paham arti dan manfaat bela negara, kemudian juga yang kedua motivasinya rendah karena itu dia anggap hanya formalitas, dan yang ketiga mungkin jadwal kerjanya nih padat atau ternyata tugas-tugas latsarnya banyak nih. Jadi itu cuma dianggap kegiatan-kegiatan beban tambahan atau formalitas seperti itu. Lalu metode yang kedua kita bahas lanjut ke sebelahnya, tulang yang di sebelahnya yaitu metode. Jadi ternyata penyebab utamanya ASN teman-teman pegawai muda ini rendah. Nah, ternyata mungkin ya kita analisis ternyata ada tiga juga penyebabnya. Misalnya salah satunya sosialisasinya ternyata cuma lewat surat atau email, email resmi yang kaku, yang tidak menjelaskan secara utuh. Kemudian juga tidak ada pendekatan kreatif, misalnya video-video yang tidak video-video atau media interaktifnya ini kurang kurang disampaikan kepada peserta sehingga memang ini dijadikan hanya formalitas. Dan ternyata yang ketiga ini juga metode yang mempertimbangkan yang tidak mempertimbangkan waktu pegawai itu sendiri. Jadwalnya mungkin banyak agenda, nanti ini tabrakan dengan ini, besok sudah ada kegiatan yang lain dan seterusnya. Nah, mungkin juga kita lanjut ke tulang yang lain yaitu mesin atau peralatan atau perangkat. Nah, jadi eh, walaupun sekarang ada platform Zoom ya, mungkin tapi prasarana yang digunakan itu juga kurang memadai seperti itu. Misalnya nanti ada keterbatasan ruangan, kemudian juga tidak adanya internet yang stabil seperti itu, dan juga mungkin teknologi-teknologi presentasi yang digunakan itu juga terlalu kuno. Nah, lanjut lagi ke tulang yang selanjutnya itu adalah material atau bahan atau materi. Nah, ini yaitu salah satunya materi yang terlalu teoritis, minim simulasi atau studi kasus. Nah, jadi kadang misalnya ini ada beberapa oknum-oknum ataupun pemateri yang kurang kurang jelas seperti itu. Jadi banyak teorinya aja. Ternyata kasus di lapangannya tidak terlalu relevan dengan apa yang dialami oleh teman-teman ASN. Kemudian juga ternyata modul digitalnya itu juga kurang kurang bisa diakses, misalnya seperti itu, dan terbatas. Nah, kemudian juga kita coba lagi nih, karena sudah 4M, M yang kelima itu adalah measurement atau pengukuran. Jadi indikator itu tidak ada yang bisa dipakai untuk menilai keberhasilan kegiatan. Jadi indikatornya seperti belum jelas, seperti itu. Kemudian juga evaluasinya teman-teman yang ASN muda yang kurang berpartisipasi ini ternyata hanya absensi, tidak mengukur bagaimana pemahaman ASN itu sendiri ataupun melihat daripada perubahan-perubahan sikap, dan tidak adanya feedback atau tindak lanjut setelah adanya kegiatan. Dan M yang terakhir itu adalah mother nature, yaitu lingkungan atau faktor eksternal. Mungkin teman-teman ASN merasa budaya kerja di instansinya itu kurang kurang mendorong untuk berpartisipasi aktif. Kemudian juga pandangan negatif dari senior ataupun juga cuaca yang buruk, lokasi yang jauh, dan ini juga mempersulit kehadiran. Nah, jadi dari peta-peta tulang ikan ini kita bisa lihatlah penyebab utamanya ternyata mungkin di metode, material, dan man. Nah, jadi kita bisa fokus ke solusinya yaitu
Pertama, mungkin kita bisa buat kampanye kreatif yang relevan dengan generasi muda ASN. Kemudian juga kita bisa memperbarui materi dan simulasi dan studi kasus yang menarik. Dan yang ketiga, kita bangunlah kesadaran teman-teman ASN ini melalui role model atau influencer misalnya yang juga sangat banyak digunakan oleh kawan-kawan di media sosial. Nah, jadi itu intinya fishbone diagram itu seperti peta X-ray kita buat masalah. Dia nggak cuma nunjukin apa yang kelihatan di permukaan, tapi juga apa yang tersembunyi di baliknya. Dan buat CPNS, kita selaku CPNS ini penting banget nih, supaya nggak salah kasih solusi. Karena kalau analisis kita dangkal, nah, jadi solusi kita ya itu cuma jadi tempelan, bukan perbaikan nyata. Nah, mungkin itu Mbak Ira, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Jarkani dan Mas Januar. Tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang materi-materi yang udah dipelajari selama Latsar gitu. Mulai dari wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, terus juga algoritma kebangsaan, dan yang terakhir teknik analisis isu ya yang tadi udah dibahas sama Mas Jarkani dan Mas Januar gitu ya, udah disampaikan juga gitu contoh penerapannya gimana gitu. Nah, yang terakhir nih, Mas Jeffrey mungkin bisa tolong nyimpulin dari apa yang udah kita diskusiin tadi ya, Mas, secara singkat aja biar teman-teman yang lain juga bisa lebih paham gitu. Oke, silakan, Mas. Ya, makasih Mbak. Nah, saya akan menyimpulkan pembahasan kita yang telah kita perbincangkan dan juga yang telah kita pelajari selama pembelajaran agenda 1 ya di pelatihan dasar kali ini. Yaitu kita memulai dari wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan ini secara teori adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta sadar berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Nah, kalau wawasan kebangsaan ini kan biasanya erat dengan bela negara ya. Nah, bela negara sendiri adalah bentuk kesadaran, kontribusi, dan cita kepada tanah air dilakukan melalui upaya individu berperan aktif melalui profesi dan melibatkan diri dalam menjaga keutuhan negara. Contohnya di kita sendiri yaitu untuk ASN sudah ditanamkan dengan berakhlak ya. Jadi kita melakukan segala macam pekerjaan kita secara mengedepankan berakhlak. Nah, isu kontemporer adalah masalah atau fenomena yang sedang berlangsung dan relevan dengan kondisi zaman sekarang, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Isu-isu ini mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Isu yang dibahas yaitu kedaulatan digital, yaitu lemahnya keamanan cyber. Nah, setelah kita mempelajari isu kontemporer, kemarin kita juga mempelajari algoritma kebangsaan. Nah, algoritma kebangsaan adalah suatu kerangka berpikir atau tata langkah sistematis yang digunakan untuk menanamkan, mengembangkan, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat algoritma dalam dunia teknologi, algoritma kebangsaan menjadi panduan kerja yang memastikan setiap individu berkontribusi pada tujuan bersama, yaitu terwujudnya persatuan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. Nah, setelah itu juga kita membicarakan tentang what we can do to make PU better and stronger, mengimplementasikan algoritma kebangsaan di dalam lingkungan pekerjaan, khususnya di kita Kementerian PU. Kalau kita gunakan sebagai tools to make PU better and stronger, algoritma kebangsaan adalah semangat nasionalisme dan inovasi kerja buat penyelesaian seluruh masalah pembangunan. Nah, juga hari ini kita mempelajari tentang teknik analisis isu ya, yang teknik analisis ini juga membantu kita dalam memetakan masalah, mencari akar permasalahannya, dan menentukan solusi prioritasnya. Nah, terdapat dua teknik yang digunakan untuk menganalisis isu, yaitu problem tree dan fishbone analysis. Kedua teknik analisis ini menunjukkan bahwa masalah itu biasanya nggak muncul sendirian, tapi hasil dari banyak faktor yang saling sambung-menyambung ataupun saling mempengaruhi dan terpengaruhi. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Jeffrey udah bantu nyimpulin dari diskusi hari ini ya. Sekarang nih kita udah sampai nih ya di penghujung diskusi.
Terima kasih untuk mas-mas semuanya yang sudah ikut diskusi terkait materi yang selama ini sudah kita pelajari di agenda 1. Semoga materi ini bisa diterapkan di dalam lingkungan pekerjaan dan juga di lingkungan sehari-hari ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.